Ada beberapa orang yang saya tidak kenali wajahnya yang menjadi provokator tentu di sana. Terjadi, chaos lah ya sedikit di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Makanya kami kayak merasa kami mahasiswa dan yang real secara objektif menyampaikan aspirasi itu dijebak. Masih dengan tema yang sama, di episode kali ini kita akan mengundang Presma dari salah satu universitas yang ada di Nusa Tenggara Barat, Universitas Negeri Islam. Boleh Masnya berkenalan dulu? Oke baik, nama saya Muhammad Abed Aljabir Adnan, saya biasa dipanggil Abed atau Alja. Saya dari Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah sekarang bisa jadi Presma UIN Mataram. Oke. Kan di sini kemarin kita tahu ya di Indonesia ini Mhm. rata itu hampir semuanya ada demo ketidakpuasan tentang apa? Seolah-olah eh, apa yang diatur oleh DPR itu menguntungkan untuk diri dia sendiri sehingga menimbulkan kemarahan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini menurut Mas gimana nih? Kalau dalam pandangan kami ya tentu di BEM UIN Mataram atau DEMA UIN Mataram itu hal-hal yang terjadi di Indonesia kemarin itu seperti semacam ada yang menunggangi memang. Kalau kami dari mahasiswa tentu melihat hal itu kritis ya dalam paradigma kritis begitu. Ketika DPR dengan simbolnya joget-joget baik di istana ketika kemerdekaan maupun setelah paripurna kemarin itu membuat Indonesia ini sebenarnya berorientasi kemana begitu? Apakah ke elit atau proletariat atau rakyat kecil itu sendiri? Nah, simbol itu sebenarnya yang memantik masyarakat. Kenapa bisa pemerintah kita hari ini eh, memasang simbol-simbol euforia, sedangkan masyarakat masih dalam derita, kira-kira begitu. Dan di balik itu ada elit yang mengambil kepentingan sepertinya. Ada elit yang mengambil kepentingan atas apa yang terjadi di Indonesia hari ini begitu. Ya kami tidak bisa pungkiri ya, bisa jadi memang benar banyak demo-demo yang diberi suntikan anggaran oleh orang-orang yang berkepentingan di sana untuk membuat Indonesia ini tidak baik-baik saja tentunya. Tapi kami dari mahasiswa tetap objektif. Ketika ada sesuatu hal yang memang timpang atau senjang di Indonesia, itu kami pasti akan bersuara atas nama masyarakat. Kira-kira Jadi begitu. itu ya kayak apa? Panggilan hati untuk membela rakyat-rakyat Indonesia ini ya. Iya, Oke. Nah, kemarin tuh sempat rusuh di mana? Di Polda dan rusuh lagi yang paling hebat puncaknya itu ada di kantor DPR provinsi ya itu ya. mhm. Kantor DPR provinsi. Nah, itu bisa diceritakan sedikit alurnya dan gimana peran UIN Mataram terhadap menyikapi demo tersebut gitu, Mas. Kemarin memang kami membuat aliansi mahasiswa dan masyarakat Nusa Tenggara Barat beserta dengan BEM-BEM yang lain ya. Ada UNRAM di sana, ada UIN, ada UNW dan aliansi-aliansi yang lain, lembaga-lembaga yang lain. Kami memang secara objektif ingin memuntahkan aspirasi saja di pihak-pihak terkait begitu. Misalnya di Mapolda. Kenapa di Mapolda? Untuk reformasi institusi Polri tentunya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena kematian Apan, saudara kita Apan di demo yang ada di Senayan waktu itu menjadi panggilan hati lah bagi kami mahasiswa masyarakat supaya keesokan harinya polisi ini juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan ya represif begitu atau lebih hati-hatilah poinnya di sana di dalam kacamata ketika dia melihat mahasiswa menyampaikan aspirasi atau masyarakat menyampaikan aspirasi. Makanya kami demo di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Nah, akan tetapi saya melihat sikon waktu itu banyak oknum-oknum ya, oknum-oknum yang padahal bukan bagian dari kami, tetapi ikut di dalam aliansi tersebut dan kami serasa dijebak begitu. Oh, seolah-olah disusupi oleh seorang yang bukan dari itu ya, yang bukan yang ingin niatnya untuk apa? Menyuarakan suara rakyat yang menuntut keadilan seperti itu seolah-olah disusupi gitu. Ya, seperti ada hal lain lah yang saya lihat di aliansi kemarin. Yang ikut konsol, yang ikut teklab itu berbeda dan yang datang aksi itu berbeda. Nah, artinya yang ikut konsol teklab ini memang tetap ada, cuman ada beberapa orang yang saya tidak kenali wajahnya yang menjadi provokator tentu di sana dan itu bukan bagian dari aliansi kami tentunya. Nah, itu sebenarnya yang memantik kemarin. Kenapa bisa
terjadi, chaos lah ya sedikit di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Makanya kami kayak merasa kami mahasiswa dan yang real secara objektif menyampaikan aspirasi itu dijebak. Oke, untuk pelakunya kira-kira Masnya tahu gitu yang melakukan itu? Nah, kalau untuk itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi bagian dari mereka, Oh, mereka itu kan tanda kutip ya, mhm. atau negara begitu. Bisa jadi juga di luar itu. Cuman kami tentu tidak akan diam menyikapi hal ini ya. Kami akan bersuara terus secara objektif dan bisa dicek lah. Saya juga tidak pernah menjadi provokator kemarin walaupun saya ketua BEM. Saya tidak pernah mengatakan harus jebol Makopolda atau bakar DPR. Saya tidak pernah menginstruksikan itu ya. Iya. Jadi Nah, ndak ada tindakan-tindakan yang eee, berusaha untuk membuat onar tentu di daerah ndak ada. Kalau dari sikap aliansi tersendiri ndak ada. oke, kan kemarin saya juga nanya tuh tentang apa dari BEM Uram. Ada beberapa teman-teman juga yang ditahan itu apakah ada yang dari mahasiswa UIN gitu? Iya ada. Ada satu dari mahasiswa UIN. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, teman ini kan, terindikasi ya, dia terindikasi ikut dalam pengerusakan Makopolda begitu. Tapi memang kemarin ketika saya menanyakan itu, ketika empat mata lah kemarin ya sebelum dia ditahan itu, dia tak pernah katanya. Dan memang dia masih dalam proses penyidikan hari ini. Oke, untuk dari apa, bantuan yang diberikan untuk yang apa, teman Masnya yang ditahan itu gimana? 3 hari lalu kita sempat, diskusi dengan pihak keluarga korban, kok korban ya, terlapor ya. Kita diskusi dan memang kita sodorkan LBH juga dari aliansi untuk mendampingi nanti di sana, di proses penyidikan begitu dan alhamdulillah kawan kita setuju untuk didampingi. Nah, untuk saat ini memang belum bisa dijenguk secara empat mata, jadi saya belum pernah ketemu semenjak dia ditangkap. Saya belum pernah ketemu begitu. Cuman tentu nanti kami dari aliansi atau BEM UIN sendiri akan terus mengkawal ini bagaimanapun bahwa kami yang berdemonstrasi kemarin apalagi dari aliansi itu tidak pernah melakukan hal-hal kriminal kami rasa. Oke. Nah, ini kan setelah dari Polda terus ke DPR tuh. Mhm. Nah, itu awalnya gimana kok bisa dia melakukan pembakaran, terus ada penjarahan juga itu gimana, Mas? Oke. Kalau kalau itu memang sudah menjadi roadmap aksi kami ya. Rute aksi kami itu memang, tikumnya di Gelanggang, titik kumpulnya di Gelanggang, lalu setelah dari Gelanggang itu kami ke Mapolda. Setelah dari Mapolda untuk menyampaikan aspirasi di sana, baru kami akan langsung ke DPRD Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi memang rutenya sudah seperti itu dan kami pun kaget sebenarnya sebagai mahasiswa ya. Tiba-tiba ketika kami baru sampai DPR Nusa Tenggara Barat, DPRD Nusa Tenggara Barat, itu kok udah terbakar begitu. Loh, Kok udah terbakar sedangkan aliansi kami masih masih di tengah jalan, masih di depan gedung Bank NTB ya kalau nggak salah di sana. oh tiba-tiba terbakar gitu, Tiba-tiba terbakar, udah mengeluarkan asap? sudah mengeluarkan asap dan apinya kelihatan. Apinya Oh, kelihatan. Nah, kami curiga kan, kok sudah terbakar, siapa yang bakar gitu. iya. Memang ada beberapa aliansi juga di sana yang saya nggak tahu ya, itu dari mana, yang bisa dibilang berpotensi ya melakukan hal itu. Cuma kami juga nggak tahu kok bisa terbakar. Sedangkan dari aliansi kami nggak pernah bawa bensin, kami nggak pernah siapkan itu sebagai alat peraga ya untuk aksi kami nggak pernah. Makanya kami bingung. Wah, ini jangan-jangan kita dijebak, saya bilang. Terus polisi pun di sana nggak ada yang jaga di gerbang sebelah selatan itu. Oh, jadi tiba-tiba tahu ke sana udah kebakar, nggak tahu siapa begitu ya? Ya, kita nggak tahu. Untuk persis siapa yang bakar? Nah, kalau itu kita kurang tahu ya. Yang pasti yang bakar ini sudah tersistemik kalau saya rasa karena nggak mungkin dia gedung itu kan besar ya. Jadi harus pakai bensin memang kalau saya lihat. Apalagi satu apinya nyala saya lihat. Jadi kayaknya udah ada yang membuat desain entah siapa itu yang akan membakar gedung itu. Cuman yang jadi pertanyaan kami, polisi kemana begitu? Oh, jadi kayak seolah-olah tidak itu ya, apa namanya, tidak didesain untuk apa, dari pihak mahasiswa, masyarakat tidak tidak ada yang berniat untuk membakar, tapi tiba-tiba terbakar. Iya, tidak ada. Iya, dan itu sempat ada kerusuhan nggak di situ? Sempat ada kerusuhan. Cuman saya minta ke teman-teman Mas Aksi waktu itu kan,
untuk tetap kondusif. Tetapi memang ada beberapa yang saya bilang di awal tadi ya, saya katakan di awal tadi, yang bukan masa aksi kami yang melakukan tindakan-tindakan yang anarkis kami rasa. Ya sorry to say ya, mungkin saya buka beberapa anak-anak STM itu, yang Oh, bukan aliansi kami, dia nggak ikut di aliansi mahasiswa masyarakat NTB ketika kami konsolidasi Tekla, tetapi ketika aksi mereka ikut begitu. Saya sempat kesal juga jujur saja begitu, kok mereka begitu gitu. berarti sama sekali yang seperti anak STM itu tidak terencana itu Tidak ya? terencana. Jadi kami juga mau konsolidasinya kok mereka yang memantik anarkis. Oke, nah ini untuk masalah untuk yang ngejarah barang-barang itu juga nggak tahu siapa ya? Kalau kalau yang ngejarah kemarin dari masyarakat ya tentunya yang banyak ya. Nah, memang beberapa ada dari mahasiswa. Cuman kalau instruksi dari kami sebagai ketua-ketua BEM itu nggak ada, nggak mungkin kami mau instruksikan jarah dan cek Mhm. aja kami nggak pernah bawa pulang apapun dari aset negara tersebut begitu. Memang ada beberapa dari mahasiswa, cuman yang dari mahasiswa ini saya lihat kemarin ketika mereka mengambil, saya katakan taruh kembali. Oh, nggak bisa kita taruh, dia bilang. Kenapa? Saya bilang. Kan di dalam kebakaran, dia bilang. Oh ya udah taruh di sana, jangan dibawa pulang. Saya bilang. Haram kalian bawa pulang, saya bilang. Iya bener itu. Iya Iya, iya. jadi nggak ada dari mahasiswa Win terutama ya, yang bawa pulang barang-barang itu nggak ada. Iya kan bukan haknya para penjara itu juga kan. Iya. Kan apa barang-barang tuh dibeli dari pajak masyarakat juga kan. Mm-mm. Oke, nah ini yang tadi tuh selama demonstrasi. Nah setelah demonstrasi tuh apa yang diperbuat oleh atau hasil hasil dari demo itu tuntutan-tuntutannya Mm-mm. apalagi kemarin yang apa 17+8 tuh. Mm-mm. Nah itu menurut Masnya gimana tuh? Tuntutannya terus apa yang sudah dilakukan gimana? Ya artinya kami masih terus akan bersuara ya, karena dari 17+8 itu kami lihat belum semua yang di-approve sama DPR Hmm. kemarin kan, ketika mereka sidang lah atau menyiapkan tentang itu ya. Nah, kami sekarang masih fokus ke kawan-kawan kami tentunya. Kami mau fokus ke kawan-kawan kami dulu, bagaimana kawan-kawan kami ini bebas dulu begitu. Nah, baru kami akan bersuara lagi. Kenapa? Karena memang itu yang menandakan kami itu solidaritas. Ada solid lah di sana, sisi solidaritasnya di sana. Kami tentu tidak akan nyaman berbicara tentang isu-isu nasional lagi ya, kalau kawan-kawan kami masih tertahan di sana. Bisa jadi nanti aksi kami ke depan aksi solidaritas untuk pembebasan mereka begitu. Seolah-olah demokrasi di Indonesia ini dibungkam ya. Iya, Punya dibungkam. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya tahu betul lah karakter mahasiswa apalagi di UIN ya. Tidak ada yang saya lihat membawa bensin, tidak ada yang saya lihat melakukan pengerusakan. Bahkan ada di video itu kalau memang pihak bersangkutan mau buka-bukaan, malahan kami yang menghalau masyarakat itu untuk tetap kondusif. Ketika ada polisi yang menjaga di sana di Mapolda, kami yang menghalau untuk masyarakat jangan sampai lempar-lempar. oh gitu ya. Bahkan saya hampir mau dilempar waktu itu. Masa Iya, masa dilempar sama ya? masyarakat. Iya, Oh, saya mau dilempar karena saya bilang kondusif, kita harus pergi dari sini kita. Saya halau betul ketika sudah tegangannya udah tinggi kan. Nah, mungkin juga nanti kan banyak akan masuk penjara begitu. Itu yang saya wanti-wanti. Malahan saya mau dilempar waktu itu. oke. Dan ini elemen masyarakatnya siapa aja yang ikut, Mas? Kemarin dari aliansi itu kalau dari elemen masyarakat ojol ya. Ojol Ojol yang yang paling ikut. banyak itu. Ojol yang paling banyak yang ikut. Ada warga sekitar yang ikut juga? Eh Sepertinya ada ya, karena saya lihat ada yang nggak memakai jas ojol dan sudah berumur agak lumayan di sana. Mhm. Ada ya. Itulah yang kami curigai itu siapa begitu. Oke. Ini nih, kan setelah dari aksi itu apakah ada intimidasi dari pihak-pihak lain gitu? Sejauh ini belum ada ya, Belum belum ada ada. intimidasi. Nah ini Syukurnya begitu. oh bersyukur iya sih. Kalau seumpama diintimidasi seumpama, kamu demo lagi kan nanti jadinya Indonesia ini apa ya, demokrasinya tidak dijalankan sepenuhnya gitu ya. Oh, kalau kalau dari masyarakat banyak, kalau Oh, dari masyarakat banyak. Cuman kalau dari pihak APH ya enggak ada sih. Kalau oke. dari masyarakat tentu kemarin saya viral juga kemarin. Ya gimana tuh? Gara-gara ada kan foto penjarahan dari beberapa yang dikira penjarahan, indikasinya penjarahan, diambil fotonya. Nah, lalu disebar ke grup, ke Facebook, ini mahasiswa kok penjarahan ini begini begini begini. Banyaklah yang repost kan, komen komen komen. Padahal itu mereka mengamankan yang saya bilang tadi di awal. Mereka mengamankan dan saya taruh di sana begitu.
Karena memang gedung itu sudah hampir, menyala seutuhnya kemarin ya. Makanya beberapa dibawa keluar, kayak foto Tuan Guru kemarin kan yang viral itu. Oh iya benar. Iya, dibawa keluar. Tapi kami nggak bawa pulang begitu. Mhm. Kami nggak bawa pulang. Jadi nggak ada lah mahasiswa yang bawa pulang barang-barang itu. Makanya kemarin ketika dia viral, saya nggak terlalu takut ya untuk itu. Karena memang kalau ada buktinya kami bawa pulang ya kami siap menerima konsekuensinya begitu. Oh. Cuman nggak ada. Masuk dalam dinamika aksi aja sebenarnya. Oke, nah ini apa yang tadi kan udah masalah untuk pembebasan teman-teman yang ditahan sama aparat hukum gitu kan. Terus tuntutan untuk pemerintah yang paling penting untuk dilakuin dulu itu apa, Mas? Kalau sekarang ya untuk presiden ya, untuk Kapolri, untuk membebaskan kawan-kawan kami tentunya Mhm. di seluruh pelosok negeri begitu. Karena memang isu yang kami bawa kemarin itu isu yang krusial, isu fundamental, kemanusiaan, Saudara Apan juga, isu nasional lah. Jadi untuk mencari tahu siapa dalang yang membakar gedung-gedung DPR di seluruh Indonesia itu saya rasa tugas mereka begitu. Dan kalau memang kawan-kawan kami terlibat dalam pembakaran ya baru kami akan akui. Cuman ini bukan hal yang berat lah kalau menurut kami begitu. Jadi harus dibebaskan, kira-kira begitu. Oke, nah ini tentang kemarin kan sempat ramai juga ke masalah apa, tunjangan DPR yang sempat nyentuh untuk rumah aja 50 juta itu menurut Masnya gimana tuh? Apakah pantas seorang wakil rakyat yang diwakili hanya yang senang-senangnya aja misalkan dapat duit. Nah, itu menurut Masnya gimana tuh? Kalau dari pandangan saya ya, Mhm. kalau berbicara pantas dan tidaknya itu subjektif sebenarnya, subjektif. Yang perlu di Indonesia itu sebenarnya lebih ke akarnya ya kalau kita berpikir radikal, atau mengakar itu masyarakat baru. Kenapa masyarakat baru? Itu kan nanti efek dominonya ke sana. Ketika masyarakat dalam pemilu, pesta demokrasi itu tidak dibeli suaranya, itu tidak akan membuat mereka menggali lubang tutup lubang begitu. Ini kan masalah modal saja sebenarnya, modal yang dikeluarkan di awal. Kalau saya membaca sih begitu ya realitas politik di Indonesia. Jadi ketika masyarakat itu menolak dirinya dibeli suaranya, ini tidak akan membuat kos itu banyak keluar. Sehingga DPR hari ini mau gimana? Ketika gajinya sedikit, oh jangan salah. DPR juga proposalnya kalau agenda-agenda keagamaan ya, udah kayak selemari Pak. Saya udah masuk juga ke beberapa ruangan dan benar. Itu juga yang harus kita perhatikan begitu. Jadi maksud saya bukan membela DPR bukan, cuman itu subjektif tuh, pantas dan tidaknya itu begitu. Jadi saya lebih tarik ke akarnya. Kalau masyarakat tidak dibayar ketika proses pemilu tadi, ya boleh kita untuk protes. Kenapa gaji DPR tinggi begitu. Cuman sekarang mau bagaimana? Iya, udah terlanjur begitu dari Udah akarnya sudah salah itu ya? dari akarnya ya tadi poin saya di sana, dari Heeh. akarnya kalau saya melihat sistem Mhm. pemilu ya di Indonesia ini sehingga tercetaklah representasi itu. Akarnya itu sudah membuat kos itu banyak sekali dan bahkan banyak yang menghabiskan kos politik tetapi tidak jadi memang Indonesia itu butuh pendidikan. Kalau dalam pandangan saya begitu. Jadi kita hari ini sebagai individu-individu itu harus sadar dulu begitu. Saya sangat sayangkan sebenarnya ketika kita melihat itu dari perspektif, proletar juga, proletar saja atau kaum-kaum kita saja, enggak begitu juga sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari kacamata elit juga ya, supaya dua sisi begitu. Ini kadang-kadang masyarakat juga ketika elit itu tidak memberi mereka bantuan misalnya nih ketika ada acara apapun baik dari DPR, itu mereka marah juga begitu. Nah, sedangkan DPR juga posisinya gimana begitu. Berapa sih gaji DPR? Nah, kalau begitu. Kalau saya lihat sekelas DPR RI itu saya bukan itu sih poin yang kita kalau dari BEM UIN yang lebih eh, kami soroti kemarin, tapi lebih ke etika saja sebenarnya. Oh iya, sempat ada yang joget-joget juga kemarin ya? Iya, etika aja sebenarnya. Cuman kalau masalah gaji, kami nggak terlalu soroti ya untuk tunjangan A, B, C, D itu. Kalau dari BEM UIN nih, mungkin Mhm. yang lain beda. Cuman kami lebih ke etika yang kami soroti. Oke, kemarin juga sempat ada nih, apa yang menjadi tuntutan masalah RUU perampasan aset yang nggak disah-sahkan. Nah, itu pandangan Masnya untuk menyikapi yang itu gimana? Harusnya diterapin atau enggak gitu? Kalau
undang-undang perampasan aset ya kami tetap dorong kalau itu. Biar para koruptor nih ya. Iya, kalau itu kami tetap dorong. Cuman kan pertanyaannya kejaksaan kita bersih nggak gitu Oh kan? ya. Kepolisian kita bersih nggak? Jangan-jangan Mhm. nanti dijadikan ATM lagi orang-orang ini kan begitu. Kan Iya. sama aja ujungnya. Ah ya benar tuh. Yang awalnya masyarakat yang demonstrasi untuk isu ada, tapi ujung-ujungnya nanti kejaksaan dan polisi yang bermain kan kita nggak tahu begitu. Mhm. Ya itu sih sebenarnya kita masih di titik belum merdeka secara intelektual ya kalau dalam saya lihat di Indonesia ini. Jadi bagaimanapun sistem yang kita buat itu semua pihak itu berpotensi untuk bermain begitu. Oke. Itu yang saya lihat. Cuman kalau undang-undang perampasan aset ini tentu kami dorong untuk disahkan sembari dorong yang tadi untuk dibenahi integritas dari kedua lembaga APH tersebut begitu. Oke. Ini untuk yang khusus DPR nih gimana nih? Harusnya kadang kan DPR serba salah mau mau misalkan apa? Mau lebih pro ke rakyat tapi nanti ada yang kontra gitu. Itu gimana tuh untuk pesan-pesan untuk DPR gitu? Kalau untuk DPR ya, kalau dari kami sebaiknya DPR ini nggak ada sebenarnya. Nah, mantap Serius. tuh. Sebaiknya nggak ada. Kenapa? Karena sebaiknya itu berasal dari elemen masyarakat. Kalau untuk pengawas eksternal ini ya, kan ada Tres Politika itu. Kalau untuk pengawas eksternal atau pengawas kebijakan dari eksekutif atau pemerintah, sebaiknya itu langsung dari masyarakat begitu. Langsung perwakilan dari masyarakat tanpa ada proses pemilihan. Jadi Oke. bisa menekan kos nanti di sana. Langsung dari masyarakat tanpa ada proses pemilihan. Jadi namanya itu DPRI. DPI, Dewan Perwakilan Independen, atau ya bisa masalah nama apapun ya. Artinya masyarakat ini elemen yang terpilih menjadi DPI itu memang pure dari masyarakat sebagai representasi masyarakat dan tidak digaji. Tidak digaji. Nanti kan kalau dia dalam keadaan tidak digaji, pasti dia akan giginya keluar begitu kan. Wah ini kemana? Ini kok bisa ini. Nah, benar tuh. Cukup sebagai bahan pengkritisi kebijakan atau APBD, APBN begitu, alokasi dan lain sebagainya. Kalau kami lebih enaknya sebegitu, karena nanti tidak akan ada yang tumpang tindih begitu. Nah, benar tuh. Tapi memungkinkan nggak sih DPR itu nggak ada? Gimana nih kita mikir secara orang awam aja ya. Saya juga kan nggak terlalu masuk ke dalam politik nih. Apakah memungkinkan di suatu negara tuh nggak ada DPR gitu? Kalau dari kami nggak memungkinkan memang. Cuman DPR kita hari ini tuh bisa diganti begitu. Tetap harus ada perwakilan dari rakyat itu sendiri sebagai representasi. Cuman miss-nya di negara ini, DPR kita tidak menjadi representasi secara objektifnya ya. Ya mungkin dia lebih ke representasi parpol, elit begitu. Jadi kalau saya lihat begitu, representasi mereka itu ke kelas dari menengah ke atas begitu, bukan dari menengah ke bawah. Mungkin ketika pemilihan dia ke bawah, representasinya ke bawah. Jadi berbicara tentang ide, harapan ke bawah. Tapi kalau dalam proses setelah dipilih, setelah jadi, itu dia ke atas. Representasi partai lah, berbicara A, B, C. Nah, itu yang harus dibenahi. Cuman lebih ke sana sih kalau saya mikir, representasi tadi coba dari mahasiswa atau rakyat, tapi jangan sampai digaji. Kalau digaji kan sama aja nanti ujung-ujungnya, atau diberi tunjangan A, B, C, D, E. Cukup digaji untuk makan atau ya sedang UMR lah begitu. Iya. Jangan diberi tunjangan A, B, C, D, E gitu. Nanti orientasinya beda. Iya, Orientasinya beda. Cukup sebagai pengawas eksternal di ranah kebijakan eksekutif itu sendiri sebenarnya. Kalau kami berpikirnya begitu. Karena mau nggak ada DPR juga, nanti pemerintah ini lebih otoriter, sewenang-wenang begitu. Nggak ada yang mengawasi lah di daerah atau di Senayan, kira-kira begitu. Nah, ini yang tadi untuk DPR nih. Kan yang sekarang untuk Polri. Nah, ini kan sempat kemarin sempat itu yang menabrak saudara kita Mas Afan tuh kan sempat dipecat dari kepolisian. Nah, itu apakah cukup dipecat aja ataukah harus ada tindak lanjut atas itu? Menurut Masnya gimana? Kalau dari saya cukup dipecat aja sih. Nggak usah dimasukkan penjara lah, kira-kira begitu ya. Karena nanti pihak-pihak keluarga juga dari orang itu ya akan kasihan juga begitu. Saya lihat kemarin juga kan. Ini bukan gara-gara ya, cuman dipecat juga sudah lebih dari cukup kalau dari pandangan kami.
Dan posisinya kita harus analisis juga mobil rantis Brimob tersebut. Apakah benar posisinya dia tidak melihat atau dia melihat begitu? Kan kalau dari pengakuannya kemarin dia tidak melihat kan. Dia tidak melihat Apan itu saudara kita Apan itu jatuh lalu langsung ditabrak dan dia tidak melihat begitu. Dia mengira sudah lewat kan begitu. Karena mobil itu bukan kayak mobil yang kita sering tumpangi kan. Iya, Mungkin lapis kalau baja. Iya, mungkin kalau mobil yang sering kita tumpangi kacanya lebih terang gitu. Jadi cepat kita lihat di depan ada apa. Itu kan kita nggak tahu sebenarnya nih sebagai masyarakat belum naik mobil gitu kan. Jadi jarak pandangnya berapa di situasi tegang kayak begitu. Apakah dia benar-benar lihat apa enggak begitu. Oke, setelah dari aksi ini semua nih, apa ada aksi selanjutnya gitu Mas? Kalau dari kami BEM UIN akan ada aksi selanjutnya nanti. Kami ya tentu akan buat kejutan juga di Nusa Tenggara Barat. Oke. Ini tentang itu ya yang masalah apa? Teman yang ditahan tadi ya. Itu salah satunya. Salah satunya. Tetapi di balik itu kalau memang kawan-kawan kami tidak dilepaskan ya kami akan bersuara lebih dari ini tentunya. Oke. Karena kami juga ya tahu sesuatu lah di Nusa Tenggara Barat begitu Oke. dari kajian kami. Nah, ini khusus di Nusa Tenggara Barat atau serempak di seluruh Indonesia ini? Yang kita akan aksikan. Iya, yang Ini khusus di Nusa Tenggara Barat. Oh, Khusus. Oke, dan untuk yang nasional mungkin ada lagi? Kalau di nasional ya kami masih kawal dulu kawan-kawan kami ini supaya dibebaskan. Mungkin putusan presiden ya. Karena kami masih desak juga di seluruh daerah dari aliansi BEM kami semua untuk presiden mengeluarkan putusan begitu untuk membebaskan semua tahanan yang terlibat di tanggal 30 Agustus kemarin. Oke, ini untuk apa? Yang hasil dari itu 17+8 tuh apakah udah puas Mas tentang itu? Belum sih. Cuman kalau kita di BEM UIN itu prinsipnya kita nggak akan berpikir tentang bintang kalau di bumi saja belum selesai, kira-kira begitu. Oh iya. Jadi Gimana tuh? Jadi yang menjadi masalah kami hari ini, kawan-kawan kami bebas dahulu, terus isu-isu daerah baru kami akan ke sana. Kalau kami dari BEM UIN ya, kami begitu. Karena kami itu prinsipnya harus mulai dari yang terbawah, mulai dari kecil begitu, kerikil. Nah, artinya begitu. Mulai dari daerah. Jadi untuk saat ini kami masih fokus ke kawan-kawan kami dan isu-isu daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi harus diruntutin dulu yang kecil-kecil dulu, nanti baru yang masalah besar biar semua itu runtut gitu dan apa sistematis gitu ya. Oke. Nah ini kan kemarin saya lihat UIN ini nyebutnya bukan BEM ya, tapi Presma ya. Iya. Itu gimana tuh kok beda sendiri dari kampus-kampus yang lain tuh? Sebenarnya begini ya, sama aja sebenarnya. Jadi di dalam Tres Politika itu kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif kan. Nah kalau di kampus kan biasanya ada eksekutif sama legislatif kan. Iya. BEM dan DPM begitu. Badan Eksekutif Mahasiswa sama Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di UIN itu beda memang. Karena kami itu ke Kemenak kami, Dirjen Pendisnya terus PMA-nya untuk Ormawa ya. Itu ke Kemenak, bukan ke Kemendikti-Ristek ya. Jadi kalau kampus-kampus PTN atau kampus-kampus swasta lain itu ke Kemendikti dia. Cuman kalau UIN itu ke Kemenak dia kayak MAN, MTSN, MI itu ya. Iya, MIN gitu, Kemenak dia. Jadi aturan tentang organisasi kemahasiswaannya udah beda. Makanya di UIN itu namanya SEMA kalau untuk DPM-nya, DEMA untuk BEM-nya. Itu singkatan tuh. Ya. Apa itu? Dewan Eksekutif Mahasiswa kalau BEM-nya, DEMA-nya. Kalau DPM-nya Senat Mahasiswa. Oh, untuk Presma itu apa kepanjangannya? Presma itu kan presiden mahasiswa kan. Sebenarnya ketua DEMA sebenarnya. Cuman kan karena eksekutif. Nah, jadi biasa dipanggil begitu, Presma begitu. Oke, untuk kegiatannya nih ngapain aja nih di BEM UIN tuh? Apa ada proker yang sedang dijalankan sekarang itu biar nanti masyarakat nih lihat Presma kerjanya cuma demo gitu. Kan nggak gitu kan? Iya. Ya, apa kegiatannya Mas? Kalau dari kami ya di BEM UIN itu banyak sebenarnya. Bahkan dalam semenjak saya menjabat ya dalam 7 bulan terakhir ini
followers dari BEM UIN itu naik sekitar 12.000 Bang. Banyak. 12.000. Banyak memang proker kami Bang. Dia tinggi naiknya itu kemarin ketika kami evaluasi 100 hari kerja gubernur. Pas Pak Gubernur bilang saya nggak punya rakyat itu kan. Itu sampai aksi itu. Buset, gimana tuh? Kami post di media kan. Kami post di media, Gubernur bilang dia tidak punya rakyat, terus diberi 4 SKS kan sama Mendagri Pak Tito. Sebenarnya bukan nggak punya rakyat tapi power itu begini. Abang nggak tahu itu ya? Gimana tuh? Nanti bisa cek ya secara lengkapnya di IG Oke. Dema UIN Mataram. Oke. Ada nanti di sana. Kami kawal, jadi untuk evaluasi 100 hari kinerja gubernur. Pas musrembang itu Bang, dia berstatement seperti itu menurut kami blunder. Dan komentar masyarakat luar biasa di sana. Masa gubernur bilang dia nggak punya rakyat begitu kan? Nah itu. Jadi kalau keluar dari kantornya 1 meter itu sudah miliknya Pak Wali Kota, Bupati katanya. Soalnya yang milih kemarin siapa? Begitu. Nah itu sih. Itu dia statement seperti itu kemarin, ada kok di Instagram kami. Nah semenjak itu atensi dari masyarakat tinggi kan untuk BEM UIN begitu. Makanya kami terus soroti isu-isu daerah. Cuman di balik itu juga program-program yang lain ya. Banyak juga yang kami buat. Seperti kemarin kami sama Dikbud Pora ya. Kami kolaborasi tentang festival budaya kemarin di UIN. Kami di Skoprindak juga kemarin ikut di sana untuk buat festival budaya begitu di UIN Mataram. Genang Belek kami undang Bang ke UIN. Genang Belek kami undang. Perisian untuk edukasi budaya terhadap mahasiswa ya. Sampai-sampai kami buat UKM namanya UKM Sasambo di sana. Gimana tuh? UKM Sasambo itu untuk menjadi tempat atau wadah mahasiswa berekspresi ya tentang budaya yang ada di Sasak, Sambao sama Embojo. Karena memang kami juga lihat minat mahasiswa itu tinggi di budaya begitu. Makanya semenjak ada UKM itu ada kan karena kami membuat event-event di BEM. Itu saya juga baru dengar, oh ternyata ada skeco ya dari Sumbawa, oh ternyata begini, merinding saya Bang, dengar itu. Terus ternyata juga ada Nembang begitu, Rengganis dan lain sebagainya, bahkan jadi nama kabinet itu di BEM. Iya. Oh ternyata ada. Jadi kita pun yang lahir di tanah Sasak ini belum tahu mengetahui budaya kita itu sejauh mana begitu. Tapi dari wadah-wadah tersebut, event-event tersebut kami juga mendalami jadinya. Oh ternyata begini. Itu salah satu dampak lah ya yang pernah kami lakukan di BEM UIN. Kami juga buat Kopiku namanya. Apa itu? Kopiku itu semacam wadah. Dia semacam wadah untuk menyerap aspirasi kawan-kawan atau mahasiswa se-UIN Mataram. Kopiku itu. Jadi nanti mahasiswa itu tinggal scan doang. Seluruh player, banner udah kami pasang di semua fakultas UIN Mataram, tempat-tempat strategis. Mahasiswa itu tinggal scan doang. Nanti ada admin kami dari BEM itu respon apa aspirasi mereka. Kayak kemarin kan TPKS itu. Apa itu? Tindak pidana kekerasan seksual di UIN. Oh iya sempat itu ya ramai. Iya, sempat ramai itu gara-gara kami aksi itu, makanya kami buat Kopiku itu. Aksi sampai ketangkap itu kan. Kami buat Kopiku. Kami tidak percaya lagi ke lembaga yang ada di UIN Mataram, kami bilang kan. Kami buat lembaga sendiri, Kopiku namanya. Jadi Kopiku ini independen dan apapun dari mahasiswa UIN Mataram dia bisa lapor di sana. Jadi kami dari internal BEM cepat mengetahui masalah-masalah yang ada di bawah. Jadi tinggal kami eksekusi. Masalah kantin lah, masalah apapun itu pokoknya di UIN Mataram. PKL, KKN, kami eksekusi. Nggak perlu takut gitu ya? Nggak perlu takut. Pasti identitasnya aman juga ya? Iya, identitasnya aman juga dan siapapun itu. Kami juga selama ini sebenarnya tetap ya bantu-bantu mahasiswa, cuman nggak semua hal kan harus kami publish begitu. Kayak di Kopiku itu banyak kok yang udah chat begitu masalah. Bahkan ada yang nggak, ya sorry itu Bang ya, ada yang nggak mampu bayar UKT, kita buat 5.000 pendidikan. 5.000 untuk pendidikan, itu nama program kami. Gimana tuh? Dari Kementerian Sosial kemarin di BEM. Jadi 5.000 untuk pendidikan itu siapapun yang mau menyumbang 5.000 untuk membantu kawan-kawan kita yang tidak mampu ya, dalam arti kurang mampu membayar UKT, itu bisa nyumbang via scan atau via kotak kemarin. Ya kami taruhlah di beberapa tempat kan, wadah donasi untuk kawan-kawan kita dan terbukti Bang, banyak ternyata yang donasi, yang peduli begitu.
5.000, 1.000 bisa nggak katanya kan? Bisa saya bilang, berapapun saya bilang. Mereka donasi dari yang lain-lain. Dan setelah terkumpul, kami bagi uang-uang itu dan serahkan kepada yang mendaftarkan di 5.000 untuk pendidikan yang mau dibantu gitu. Alasan kami wawancara juga alasan kenapa harus dibantu bayar UKT dan lain sebagainya. Memang butuh kami lihat. Setelah kami seleksi yang benar-benar butuh, kami bagi uang-uang hasil donasi itu ke mereka. Dan mereka bersyukur sekali atas ya mereka merasa terbantu lah ya dengan sumbangan dari teman-teman mahasiswa Mataram itu untuk dibayarkan UKT. Jadi yang awalnya mau cuti nggak jadi bang. Bahkan ada yang UKT-nya 400.000 loh. Ada yang UKT-nya 400.000. Saya kayak astaga 400.000 masa nggak ada. Saya mikir gitu waktu itu kan. Cuma setelah saya lihat sikon keluarga apa segala macam, wah harus dibantu ini saya bilang. Dan itu banyak ternyata di mahasiswa-mahasiswa UIN Mataram. Makanya kami sempat mengajukan beasiswa juga untuk mereka. Cuman yang bisa kami bantu kemarin yang lebih tepatnya itu kita bantu uang langsung dari hasil donasi-donasi tersebut. Ada uang dari BEM juga kan. Kami pakai anggaran kami untuk memberi bantuan. Jadi kalau kami di BEM hari ini bang, nama kabinet kami itu Katalis. Gimana tuh katalis? Katalis itu adalah pemantik perubahan. Kebetulan saya jurusan sosiologi dan katalis atau katalisator itu erat banget ya sama sosiologi begitu bagaimana memantik perubahan di tengah-tengah masyarakat atau penggerak lah sistemnya. Nah artinya hal itu yang mendasari kami sehingga program-program yang kami lakukan itu yang langsung-langsung aja gitu. Dalam arti kayak tadi kan donasi langsung bantu gitu. Donasi langsung bantu. Jadi uang langsung nih diterima gitu kan. Bukan kami kayak ayo kita bantu dapat beasiswa begini. Terlalu teoritis begitu. Iya, terlalu ada birokrasinya gitu ya. Kadang kan nunggu beasiswa kan lama juga. Jangan-jangan cuti nanti nih. Nah iya keburu cuti, keburu deadline pembayaran nih. Iya, yang penting kita bantu aja dulu gimana caranya kalau nggak ada uang ya kita kumpulkan bareng-bareng. Nah, lebih ke gitu sih kami menyikapi ya. Aksi nyata solidaritas gitu ya. Iya. Kan kadang relatif ya orang nih kayak tadi 400.000 bisa aja orang itu 400.000 duit yang sangat banyak nih gitu. Iya bisa aja. Nah itu kekeliruannya begitu waktu itu teman-teman kan. Ada bahkan teman saya yang bilang kok cuma 400 ya bilang. Jangan salah saya bilang 400 ini juga berharga kan subjektif kan. Iya benar orang masing-masing kan begitu. Ya kita bantu saya bilang kawan-kawan. Dan kami juga pada saat itu bersyukur sekali melihat ternyata banyak yang antusias begitu mau bantu. Cuma kalau dari birokrasi tentu sentimen. Iya sih benar. Ngapain kalian buat begitu buat malu aja. Kami nggak peduli. Ini semacam kritik juga sebenarnya sarkas kepada mereka yang menentukan besaran UKT ya. Apakah mereka objektif menentukan besaran nominal itu atau nepotis mungkin keluarganya. Itu buat kritik juga sebenarnya. Terus kami suarakan sarkas lah ya. Satir ke birokrat yang ada di Mataram begitu. Oke, pantas kan saya sering banget tuh kayak kan berangkat kerja ke sini kadang lewat UIN. UIN ada acara apa lagi nih? Rame-rame nih, banyak acara nih. Nah, ini terus untuk kegiatan di lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan masyarakat kami ada Bang, namanya ada NGO. Apa itu? NGO itu semacam lembaga swadaya ya masyarakat yang kami itu collab lah. Nah, ada namanya si Katalis. Kan tadi kabinet kami Katalis kan. Nah, ini ada si Katalis namanya, NGO yang kami buat di Malaka. Si Katalis ini dia fokus ke pemberdayaan masyarakat seperti bersih sungai, terus ngajar anak-anak. Nama programnya itu Sekolah Pesisir. Jadi sekarang sudah sampai volume ke-15. Itu kegiatan rutin ya pasti ada. Itu rutin. Itu rutin. Jadi 2 kali 1 minggu. Itu rutin. Jadi bantu-bantu masyarakat ya. Iya, bantu-bantu masyarakat. Terus kalau ngajar-ngajar anak-anak di pesisir pantai itu, sekolah pesisir itu dia ngajar bahasa Inggris, Bang. Bahasa Inggris, matematika sama etika. Itu yang kami fokus ya. Kenapa harus di pesisir, Mas? Ini kan kadang ada pandangan harus di pesisir itu gimana? Kenapa harus di pesisir? Pertama karena saya adalah orang pesisir, Bang. Saya orang pesisir, saya orang anak nelayan gitu. Jadi saya merasakan betul bagaimana anak-anak pesisir itu perlu dibina, perlu dirawat begitu atau diberi edukasi yang lebih dari yang lain. Makanya saya terketuk begitu mumpung kan kita jadi ketua BEM. Ya makanya saya arahkan lah teman-teman juga bermain bari memberi ilmu. Oke, untuk ini teman-teman yang di pegunungan apakah
Kan banyak tuh gunung-gunung di Sembalun kan khususnya itu. Mhm. Apakah mungkin ada proker untuk ke sana juga gitu? Kalau sejauh ini kami belum ya, belum ada rencana ya mau ke sana. Karena kami juga lihat ya, kalau masyarakat di Sembalun kayaknya sudah banyak ya, universitas atau lembaga-lembaga yang buat program kerja di sana. Bahkan kemarin terakhir Kak, saya koordinasi dengan ketua hima saya di sosiologi. Dia mau buat proker juga di Sembalun. Jadi kami merasa kalau terlalu banyak nanti ke sana semua begitu kan. Jadi ini aja lah yang belum terjamah. Karena memang kalau di pesisir Malaka itu belum ada yang intens untuk kawal anak-anak di sana. Makanya kami menilai bahwa yang belum terjamah aja begitu, supaya nggak terkesan kita ke sana gitu, sana terus gitu. Atau mungkin nanti dikiranya mau healing mungkin kan. Jadi kami yang belum kena aja, belum kena dalam arti ada lembaga yang secara khusus membina itu begitu. Oke, jadi kegiatannya banyak banget. Iya sih Bang, sejauh ini Hmm. lumayan ya. Karena kebetulan saya juga aktif di banyak organisasi Bang masalahnya. Organisasi apa aja tuh? Selain di BEM saya juga jadi founder juga sebenarnya di Iya. NGO itu. Apa sih NGO itu? Psikatalis namanya. Enggak, NGO-nya itu apa? Eee, NGO itu apa itu? non governmental organization. Oh, non governmental Iya, kayak organization gitu. organisasi non profit gitulah, Oh, oke. LSM kan, lembaga swadaya masyarakat. Tapi kami fokusnya sosial sama pendidikan tadi. Hmm. Nah, jadi kami fokus di sana. Terus saya fokus di KBMLU juga namanya, Apa itu? Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara. Oh, Kebetulan saya ketua juga di sana, Bang. waduh. Ini secara tidak disengaja sebenarnya. Mhm. Saya juga fokus di Pokdarwis Pandanan namanya di Mhm. sana. Saya jadi ketua juga di Pokdarwis. Nah, sebenarnya gimana ya? Saya ditunjuk-tunjuk aja sebenarnya. Saya udah tolak kan, saya udah ada amanah di BEM, saya begini-begini. Cuman teman-teman percaya begitu. Makanya saya kayak, "Oh ya sudahlah," saya bilang. Hmm. Terus sekarang di Korda BEM juga di Korda BEM Nusantara namanya. Hmm? Korda BEM Nusantara di NTB, koordinator daerah saya. Makanya aliansi nasional kalau di UIN Mataram itu namanya BEM Nusantara yang mengikat kampus-kampus seluruh Indonesia itu. Nah, Oh. kebetulan UIN sekarang yang megang jadi koordinator daerah. Ada STTL di sana, ada Undikma, ada UNU. Terus yang di aliansi kami ya. Mhm. Terus ada Unikba, YIKH, banyak lah. Ada yang kampus di Anu juga, mana? Gerung, Bagusalam Gerung kan. Mhm. Di ini juga di Kediri, Slahuddin, di KP, si BEM kami yang ada di Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, itu juga sih. Nah, ini kan tadi yang untuk kegiatan untuk masyarakat nih, ini khusus untuk mahasiswa apa orang non mahasiswa bisa ikut bantu gitu? Kami terbuka untuk umum, Bang. Jadi biasanya seluruh kegiatan kami itu terbuka untuk umum. Mau mahasiswa, bahkan kemarin yang volume 13, 14 itu masyarakat juga ikut belajar malah. Oh, jadi peserta Jadi malah? peserta, lansia-lansia itu. Oh. "Kenapa saya nggak pernah belajar bahasa Inggris dulu?" Dia bilang kan. Oh, iya. "Oh gini rasanya," gitu-gitu. Iya, memberi Kan kesempatan. iya, mereka kan kerja di pariwisata nih, Mhm. orang-orang tua kami di sana. Nah, cuman bahasa Inggrisnya kurang. Itulah yang mereka nyeletuk begitu, membuat mereka nyeletuk, "Kenapa saya nggak belajar dari dulu?" katanya. Iya, kadang apa ya, orang-orang zaman dulu, kalau zaman sekarang lebih mudah lah ya Mhm. pendidikan itu, tapi kan orang zaman dulu mungkin dia belum mendapatkan kesempatan belajar, mungkin juga karena kebanyakan kerja gitu, mumpung ada kesempatan nih belajar gitu ya. Iya, makanya ikut-ikut ngedenger gitu Ah. katanya. Karena dulu mereka mau belajar malah jadi babu dulu katanya, Bang. Hmm? Untuk buat jalan di Pusuk itu, Hmm? kan dipaksa sama Jepang dulu kan buat jalan itu. Mereka kerja di sana. Oh, ternyata pelaku sejarah juga orang-orang ini sebenarnya. Memang benar begitu dulu. Mhm, Tahu mhm. Abang jalan di Pusuk itu kan? Iya, yang banyak monyetnya itu Banyak ya. monyet itu. Itu Itu. masyarakat dulu dipaksa kerja itu. Hmm? Masyarakat sana dipaksa kerja buat jalan itu. Nggak boleh, ya kita penjajah lah yang nggak boleh pulang sebelum jadi. Begitulah. Jadi gimana kita mau sekolah katanya ya. Tapi mereka bersyukur melihat generasinya hari ini yang mulai peduli atau melekatkan pendidikan begitu. Oke. Kalau ada teman-teman nih yang mau daftar jadi itu, kan saya bisa kalau kalau saya kan kerjanya di programmer nih, Mhm. sama saya bisa ini nih, memberi informasi tentang apa, memberi materi tentang wawasan digital gitu, kalau mau daftar-daftar begitu di mana tuh? Mhm. Kalau mau apa tadi, Bang? Mau mau daftar, mau Daftar. ngikut sama
ini kan Masnya punya program untuk kayak pengabdian masyarakat gitu. Oke. Nah, saya kan sebagai non mahasiswa saya punya keahlian, saya mau daftar tuh gimana caranya? Oh, tinggal DM aja sebenarnya. Di Di @sikatalis namanya. Oh, @sikatalis. ya nanti Mas editor tolong ditampilkan nanti ya. Biar Iya. nanti teman-teman nih bisa Iya, daftar boleh. ya. Boleh. Kemarin ada kolaborasi juga, Bang, dari mahasiswa-mahasiswa lain ya. Ada yang dari Sembelio itu mahasiswa teman-teman dari kampus-kampus lain Mhm. ikut gitu. Boleh kita ikut jadi volunteer katanya. Oh, boleh, datang aja. Langsung Iya. datang mereka. Jadi kami bagaimana mungkin administrasi itu kami pangkas begitu supaya cepat begitu. Iya, iya. Karena dengan landasan filosofi tadi, katalis tadi. Mhm. Supaya cepat. Pokoknya apa-apa ini dibuat simpel aja begitu. Oke. Nggak perlu ada isi KTP begini. Kalau mau ikut udah jawab chat, datang mereka. Oh. Terus ikut di sana, Mhm. main-main sama adik-adik kan di sana. Nggak perlu nggak peduli saya dari kampus A, kampus B mau ikut aja gas ya. Iya, Oke. kita ikut aja gitu. Ya, Malahan Mbak. seneng juga kita Dapat teman baru ya. dapat teman baru. Dapat relasi gitu. Iya. Heeh. Nah, ini Mas, yang terakhir apa pesan-pesan untuk pemerintahan, terus sama untuk teman-teman juga mungkin bolehlah Mas yang menyampaikan pesan-pesan itu. Silakan Mas. Kalau untuk pemerintahan, satu sih pesan saya, Bang. Gimana? Untuk lebih yang sudah jadi, untuk lebih menaikkan kapasitas mereka sesuai dengan ruang kerja masing-masing begitu. Bagi yang belum jadi, untuk mempersiapkan kapasitas mereka sesuai dengan kerja yang ingin dituju. Karena berdasar di kata Nabi ya, iza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jika satu urusan kita serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran katanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk pemerintah, kalau memang kapasitasnya nggak di situ, jangan terlalu dipaksa kalau nggak mau belajar, kira-kira begitu. Kalau memang dia sudah ada kapasitas, kapabilitas di sana, kami percaya itu akan menjadi harapan baru di tengah-tengah masyarakat dan dia akan bekerja secara maksimal ya. Nah, kalau untuk mahasiswa, terutama wabil khusus yang ada di UIN Mataram atau kampus-kampus yang lain ya yang ikut dalam aliansi dan seluruhnya, saya merasa satu hal sih, hidup itu tentang penderitaan, saudara. Hidup itu tentang penderitaan. Jadi kita harus memilih penderitaan yang mana. Saya tetap berakar dari prinsip itu, Bang. Choose your pain, pilihlah rasa sakitmu begitu. Karena sekarang kalau kita analogikan, pintar itu sakit nggak? Sakit. Orang belajar, abang juga kan? Iya. Belajar program gimana, Bang? Orang lain jalan-jalan, abang belajar kan? Iya, Sakit pasti, iya. pusing, capek, Bang. Belajar itu capek. Cuman bodoh, capek juga kerja. Nah, itu Kan gitu kan. Jadi tinggal kita pilih begitu. Pilih rasa sakit mana yang ingin kita jalani. Orang sehat sakit. Kenapa saya bilang orang sehat sakit? Makan sayur, olahraga sampai keringat keluar semua, Iya. pegel-pegel, nge-gym kan sakit. Iya. Cuman sakit, lebih sakit lagi begitu. Iya, bener sih. Jadi tinggal kita pilih kan, penderitaan mana yang kita inginkan atau ingin kita dapat begitu. Penderitaan karena disiplin atau penderitaan karena tidak bisa. Kan begitu. Jadi makanya saya selalu tekankan ke teman-teman yang ada di UIN Mataram. Jadi hal instan itu enggak ada, saudara, saya bilang gitu kan. Jadi sekolah penderitaan itu yang penting, saya bilang. Kalau besok kita tiba-tiba pulang mau memberi arti mah cuman makna-makna yang kita dapatkan hari ini tidak pernah ada begitu ya, tidak bisa, saya bilang. Jadi dari penderitaan itu akan banyak makna yang kita bisa petik, saya bilang ke kawan-kawan di UIN, Bang. Makanya nanti dari makna-makna itu yang kita bawa pulang ke rumah. Cuman kalau kita, sorry to say nih ya, ini keresahan saya sekali di mahasiswa sebenarnya, Bang. Main slot ini. Nah, itu tuh. Main slot, main judi online, main ini dan itu. Ayolah dikurangi begitu. Saya bilang begitu terus ke kawan-kawan. Lihat orang-orang tua kita di rumah, lihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita pinjam uangnya, saya bilang. Ayolah, saya bilang jangan, dan tidak ada hal instan. Saya bilang begitu lagi ke mereka. Bahkan saya pernah buat deklarasi itu, Bang, di Mataram untuk anti judol dan seks bebas waktu itu. Ya di ruang lingkup kecil lah, saya mendeklarasikan diri untuk jangan, mari kurangi, jangan, saya bilang. Saya terus mengkampanyekan itu di ranah-ranah sosial supaya
minimal lingkungan yang saya pijaki hari ini mikir 2 kali begitu, untuk melakukan hal-hal negatif tersebut dan tidak menjamur ke yang lain. Kira-kira itu sih, Bang. Oke, karena yang instan cuman mie instan aja ya. Instan cuman mie instan, choose your pain. Nah itu, tadi pilih penderitaan yang bisa itu ya, yang bisa Iya, dijalani. yang bisa dijalani gitu. Oke, terima kasih banyak Mas sudah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Besok bolehlah kalau ada aksi itu bisa kita ngobrol-ngobrol sama BEM yang lain juga, kita ngobrol bareng gitu ya. Siap, Bang. Iya. Tentu nanti seperti yang saya bilang juga tadi, kita akan buat kejutan di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu kita tunggu aja waktunya ya. Waktu dekat ini kan ya Mas ya? Iya, waktu dekat ini. Oke. Kita bukannya bagaimana ya, cuman ini sudah menjadi planning selama 1 bulan terakhir. Jadi bagaimanapun situasi politik yang ada di Nusa Tenggara Barat, kita harus suarakan ini. Oke. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Mas ya. Heeh. Jangan lupa nanti follow Hitasan Media ya. Siap, Bang. Siap. Nanti kita lanjut kolaborasi yang lain gitu. Siap, Bang. Oke, kita punya editor yang ahli juga Mas. Nanti kita share ke grup-grup Oke, BEM siap. lembaga Nah, semua itu. Sawit Mataram. Ya, pastikan pemerintahan masyarakat nggak tergetuk hatinya gitu ya. Iya. Untuk mendengar ini. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Tunggu di episode selanjutnya di podcast Hitasan Media. Terima kasih.